Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Syukur kita kembali ada bersama-sama pagi ini, dan saya juga mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year buat semua yang ada. Dan saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul, Pilihan yang Terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pada tahun-tahun kemarin sudah memilih beberapa hal tujuan hidup ya yang mungkin kita sudah capai.
Ataupun juga ada beberapa hal yang kita sesali karena kita tidak dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Ataupun kita juga salah memilih ya di tahun-tahun kemarin. Namun kita tidak usah berkecil hati karena ini adalah satu kesempatan baru di tahun ini untuk kita membuat pilihan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita berbicara tentang pilihan atau goal yang baru di tahun ini, pastinya satu orang dengan yang lain sangat berbeda. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita semua, ketika kita berbicara tentang pilihan untuk meningkatkan kehidupan rohani kita atau kehidupan yang lebih indah di mata Tuhan, kita harus memiliki pilihan yang sama. Apakah pilihan itu? Saya bacakan di dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dalam ayat ini ada dua hal yang harus kita kejar, atau yang boleh saya katakan kita pilih untuk kita melangkah di tahun ini, yaitu pilihlah kebenaran, dan yang kedua pilihlah kasih dalam kehidupan kita. Kita mau melihat mengapa yang pertama kita harus memilih kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dunia pada saat ini sedang disamarkan antara dua hal yang sepertinya sama tetapi berbeda, yaitu ketika kita berbicara tentang kebenaran, ada satu hal lain yang juga hampir sama, yaitu dikatakan tentang kebaikan. Sepertinya dua hal ini hampir sama tetapi ada dasar yang berbeda. Karena kalau kita berbicara hal yang benar, itu pasti harus ada dasar dan pertanggungjawabannya. Tetapi kalau kita bicara tentang kebaikan, itu relatif karena dipengaruhi oleh hati setiap orang masing-masing, cara pandang orang masing-masing. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang harus juga kita perhatikan. Ketika kita berbicara tentang kebaikan, hal ini juga belum tentu berujung kepada hal yang benar. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat, ketika kita berbicara mengenai human rights atau hak asasi manusia yang sedang negara-negara maju juga mencoba ya memberikan kebaikan buat rakyatnya, dan memang ya banyak kebaikan-kebaikan yang ditawarkan, setiap orang dapat memiliki kebebasan. Tetapi kita harus melihat ada beberapa hal kebaikan yang ternyata melenceng dari kebenaran, yaitu seperti dibebaskannya pernikahan sesama jenis, LGBT, aborsi, dan lain sebagainya. Sepertinya hal ini adalah hal yang baik menurut beberapa orang, tetapi kita tahu bahwa ini bukan hal yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini adalah tipu muslihat yang juga iblis sedang kerjakan dari awal manusia jatuh di dalam dosa, yaitu iblis memutarbalikkan kebenaran dan kebaikan. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kita lihat ini adalah awal manusia jatuh di dalam dosa, dan iblis mencoba menipu kebenaran itu yang daripada Tuhan dengan kebaikan yang dia tawarkan. Mengapa iblis melakukan hal ini? Karena iblis tidak mau kita memperoleh berkat kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, yang akhirnya juga menjadikan manusia berujung kepada kematian atau putusnya hubungan dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, di tahun ini yang kita juga harus berhati-hati karena iblis sedang melakukan tipu muslihat yang sama. Dia ingin memutarbalikkan kebenaran dan kebaikan supaya kita juga tidak bisa menerima berkat bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kebenarannya absolut dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memegang kebenaran itu? Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat yang khusus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita hanya fokus pada kebaikan yang dunia tawarkan saat ini, tetapi fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan yang mengandung janji yang kekal.
untuk kita melangkah di tahun yang baru. Dan kita mau melihat yang kedua, mengapa kita harus mengejar kasih. Karena dikatakan bahwa manusia memiliki kasih yang mulai dingin di akhir zaman ini, yaitu di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan bahwa kasih manusia menjadi dingin. Dan juga dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa manusia makin mencintai diri sendiri, yang akhirnya ini berujung kepada banyak excuse di dalam kalangan muda zaman sekarang yang juga ya istilah-istilah yang sangat marak, yaitu seperti healing, self reward dan lain sebagainya. Kita menjadi pribadi yang akhirnya hanya mau mengasihani diri daripada mengasihi orang lain. Dan hal ini adalah hal yang penting. Mengapa? Karena tujuan kita di dunia ini itu adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah ini anugerah kalau kita juga masih diberkati Tuhan, kita dikasih Tuhan tahun ini? Tapi inilah juga kasih yang harus kita berikan kepada orang lain. Karena Tuhan ingin kita juga membagikan kasih yang Tuhan berikan untuk kita boleh menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu Saudara semuanya, semakin bertambahnya tahun, itu berarti kedatangan Tuhan juga semakin mendekat. Oleh sebab itu, mari kita mau sempurnakan kehidupan kita dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya ini juga adalah pertanggungjawaban yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita pilih kebenaran dan kasih untuk kita melangkah di tahun yang baru ini, karena saya percaya berkat kehidupan, kebenaran, dan kehormatan akan Tuhan sediakan bagi hidup kita di dunia ini, bahkan sampai nanti kita ada dalam kekekalan. Puji Tuhan, mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu renungan pagi ini, untuk kami diingatkan kembali di dalam kami melangkah di tahun ini, supaya kami memilih kebenaran dan kasih dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, disitulah terletak berkat-berkat-Mu yang Tuhan juga akan berikan di tahun ini. Tuhan sertai kami melangkah berjalan di sepanjang hari, bahkan melewati sepanjang tahun ini. Tuhan, untuk kami menggenapi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang memberkati sepanjang apapun yang kami lewati. Dan kami akhiri firman ini, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.